Pria itu hanya membayar 5 sen untuk sarapannya. Namun bahkan sebelum ia selesai membayar, staf sudah menyerahkan makanannya. Kecepatan itu membuat Ray Kroc benar-benar terkejut. Ia menatap burger di tangannya. Ragu apakah ia harus langsung menggigitnya. Apa benar burger itu masih segar? Ia melihat sekeliling dan mendapati semua orang makan dengan gembira. Jadi, ia membuka kantongnya, memeriksa makanannya, lalu mengambil gigitan kecil dengan hati-hati. Saat itu, seorang petugas kebersihan lewat dan mulai mengobrol dengannya. Bagaimana rasanya burger itu? Pada momen itulah Kroc menyadari bahwa petugas kebersihan yang tampak biasa itu sebenarnya adalah pemilik restoran. Dengan bersemangat, ia langsung memberikan kartu namanya dan bertanya apakah ia boleh belajar lebih banyak tentang tempat itu. Sebagai seorang salesman keliling, Kroc menghabiskan sebagian besar hidupnya di perjalanan. Biasanya makan apapun yang bisa ia temukan. Namun pada era 1950-an di Amerika, bahkan layanan tercepat pun butuh setidaknya 30 menit untuk menyajikan makanan. Kini, di usia 52 tahun, karirnya belum mencapai apa-apa. Demi mempertahankan hak penjualan mixer milkshake, ia bahkan menggadaikan rumahnya, tetapi mesin berat itu hampir tidak laku. Dalam 3 bulan, ia tidak berhasil menjual satupun. Hingga suatu hari, ia menerima pesanan mengejutkan. 6 mesin sekaligus. Pesanan itu datang dari sebuah restoran kecil yang tidak terkenal di California. Karena penasaran, Kroc memutuskan untuk mengunjungi langsung. Ketika ia tiba, ia terpana dengan apa yang ia lihat. Di luar, bangunan kecil yang sederhana itu memiliki antrean panjang pelanggan hingga ke jalan. Meski ramai, semuanya bergerak dengan sangat cepat. Ketika para pemilik mengetahui bahwa Kroc adalah penjual mixer, mereka mengundangnya masuk ke dapur. Para pekerja sibuk namun sangat teratur. Setiap orang fokus pada satu tugas, bekerja seperti lini perakitan yang sangat efisien. Satu pekerja menata roti, yang lain menambahkan saus tomat dan mustard. Lalu 2 irisan acar, sedikit bawang cincang, dan akhirnya sepotong daging sapi panggang. Hanya dalam 30 detik, sebuah burger sempurna siap disajikan. Yang membuat Kroc semakin kagum adalah mereka membuat saus tomat sendiri. Saudara McDonald mengontrol setiap detail kualitas. Bahkan kentang goreng pun punya aturan ketat tentang suhu, dan waktu penggorengan karyawan baru bisa mempelajari proses itu dalam waktu singkat. Kroc sangat terkesan. Saat makan malam, ia dengan penuh semangat bertanya bagaimana mereka bisa mencapai efisiensi seperti itu. Para saudara McDonald pun antusias membagikan kisah mereka. Tidak seperti restoran lain, McDonald's fokus pada satu hal, kecepatan. Mereka membangun dapur seperti lini produksi alih-alih mengantarkan makanan ke mobil pelanggan. Mereka membuat pelanggan antre dan mengambil pesanan sendiri. Ini saja sudah menghemat waktu dan tenaga dalam jumlah besar. Mereka mengganti piring dan peralatan makan dengan kemasan kertas, yang membuat makan lebih mudah dan menghilangkan kebutuhan mencuci piring. Mereka juga menemukan bahwa burger, kentang goreng, dan cola menyumbang lebih dari 87% penjualan. Jadi mereka menyederhanakan menu hanya menjadi 3 item itu. Dengan fokus pada inti, mereka bisa menjamin kecepatan dan konsistensi. Untuk mendesain dapur yang paling efisien, kedua saudara itu menggambar tata letaknya di lapangan tenis. Mereka meletakkan semua peralatan di tanah dan meminta staf mencoba gerakan kerja. Setiap kali ada gerakan yang mengganggu alur, mereka menghapus garis dan menggambarnya kembali. Setelah banyak percobaan, mereka menyempurnakan prosesnya. Di ruang kecil itu, semua orang bisa bergerak cepat tanpa saling menghalangi. Mereka kemudian membangun ulang dapur sesuai desain akhir itu, dan berhasil menciptakan restoran yang sangat cepat dan sangat sukses.